Ngerasa nggak sih suka nunda dan kalian nggak tahu sebabnya apa, dan kalian nggak tahu gimana solusinya? Ada dua sebab penyebab orang menunda-nunda. Yang pertama adalah amigdala hijack, yang kedua adalah perfeksionisme. Gimana solusinya? Sebelum kita lanjut, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi dari aku. Yuk! Jurnal pikiran Winar Dung Dung Tek Pung Pung. Apa itu amigdala hijack? Amigdala hijack adalah sistem di otak kita di mana otak men-scan lingkungan sekitar kita atau apa yang hendak kita hadapi itu sebagai ancaman palsu atau ilusi ancaman. Padahal sebenarnya tidak ada ancaman yang membahayakan nyawa, tapi menganggapnya ancaman. Amigdala di otak kita itu bentuknya bukan bentuknya seperti alarm tanda bahaya. Jadi contohnya kayak lonceng tanda bahaya tuh, kalau misalnya kalau kita kebakaran gitu, misalnya ada asap kan biasanya bunyi gitu, kring gitu. Nah itu kayak gitu alarm tanda bahaya. Itu amigdala, sistemnya kayak gitu di otak kita. Nah sayangnya amigdala hijack itu dia menghijack otak kita supaya menganggap sesuatu yang seharusnya aman menjadi sesuatu yang bahaya, yang mengancam. Seperti contohnya tugas yang aversif. Tugas yang aversif itu contohnya seperti tugas yang membosankan, tugas yang menyulitkan, tugas yang bikin malas, tugas yang bikin mager, tugas yang bikin kita menunda. Seperti itu namanya tugas aversif. Nah, jadi yang kedua, sebab penundaan yang kedua adalah perfeksionisme. Perfeksionisme, orang kadang melihat sesuatu tuh dari sisi besarnya gitu. Setelah semua jadi sempurna, semua jadi besar, semua jadi baik gitu. Padahal sesuatu yang besar, baik, dan sempurna dan menyenangkan itu semuanya dimulai dari sesuatu yang kecil. Coba tanya aja sama Mark Zuckerberg, apakah dia memulai Meta, apakah dia memulai Facebook itu dari sesuatu yang kecil? Dari sesuatu yang kecil? Iya, pasti dia bilang iya. Apa di dalam pidatonya Mark Zuckerberg di Harvard, dia bilang bahwa ketika dia memulai Facebook itu dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu gimana cara membesarkan perusahaan, dia nggak tahu caranya ketemu investor, dia nggak tahu caranya penanaman saham, dia nggak tahu caranya IPO. Itu semua dia pelajari seiring berjalannya waktu. Jadi orang yang perfeksionisme itu termasuk membuatnya menjadi menunda-nunda gitu. Nah, gimana mengatasinya? Ada 4 hal. Sebelum kita lanjut, tonton sampai habis ya. Oke, lanjut. Yang pertama adalah temukan niat yang kuat. Niat yang kuat itu seperti apa? Jadi kayak misalnya ada sebuah cerita nih, dimana ada guru dan murid. Nah, muridnya itu suatu hari disuruh gurunya untuk berjalan ke tengah lautan. Disuruh berjalan terus sampai airnya setinggi gini. Terus tiba-tiba gurunya dari belakang menyergap, terus menundukkan kepalanya, akhirnya dicelupin tuh kepalanya ke dalam air. Lama-kelamaan dia kan pengen napas, sampai akhirnya dia mau nyerah, mau tenggelam, akhirnya baru diangkat. Terus tiba-tiba muridnya bertanya, kenapa guru mau menenggelamkan saya gitu. Gurunya menjawab, kamu punya mimpi? Iya punya. Nah kalau kamu punya mimpi, kerjakanlah mimpi kamu seperti kamu ingin bernapas tadi, seperti di bawah air tadi gitu. Jadi kalau kita punya mimpi yang terutama kalau mimpi yang sangat besar sekali, yang sampai membuat kita ketakutan untuk meraihnya gitu, untuk mewujudkannya, itu baiknya kita seperti ingin bernapas gitu, kita hanya memikirkan itu terus dan mengerjakan sedikit demi sedikit, kerjain mimpi kamu gitu, sedikit demi sedikit. Yang kedua adalah taruh 5 cm mimpi kamu di depan dahi. Nah, taruh itu seperti kalimat slogannya di bukunya Doni Dirgantoro yang 5 cm, tahu nggak? Film 5 cm. Itu kan ada di bersama buku ya, bukunya Doni Dirgantoro. Itu di 5 cm itu dia bilang taruh 5 cm mimpi kamu di depan dahi gitu. Itu mengingatkan kita bahwa kita punya mimpi yang harus terus dikejar, yang harus terus diingatkan, yang harus terus diwujudkan gitu, yang harus punya misi, seolah kita punya misi gitu. Nah, cara yang kedua, cara untuk meninggalkan perfeksionisme, ada 6 cara. Yang pertama adalah aturan 2 menit. Jadi kalian mengerjakan apapun, ini adalah cara dari orang Jepang ya. Jadi orang Jepang tuh kalau untuk mengatasi malas, dia menggunakan aturan 2 menit. Jadi kerjakan apapun, tugas apapun,
atau apapun lah yang menjadi kalian pengen hambatan kalian menunda-nunda gitu. Kerjakan selama 2 menit. Misal kalian pengen ngerjain tesis atau misalnya ngerjain skripsi, kerjakanlah dulu 3 paragraf, itu 2 menit kan, 3 paragraf, atau kalian pasang timer 2 menit gitu. Nanti itu akan bentuknya small wins. Small wins adalah kemenangan-kemenangan kecil. Otak kita itu ada dopamin di mana dia itu bersifatnya motivasi, untuk mendorong motivasi. Jadi kalau misalnya dopamin udah dinaikin sedikit dengan small wins, dengan kemenangan-kemenangan kecil, dopamin akan minta lagi, dia akan minta kemenangan kecil lagi, lalu kita akan tanpa terasa ketagihan untuk mengerjakan 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit gitu. Ketagihan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut gitu. Sehingga nggak, tanpa terasa tiba-tiba sejam, tiba-tiba 30 menit, tiba-tiba 45 menit. Seperti itu. Kemudian yang kedua, latih self talk. Latih self talk adalah pertama kita melatih diri kita untuk berbicara dengan diri kita bahwa jangan bilang seharusnya aku mengerjakan ini, seharusnya aku mengerjakan ini jadi berupa paksaan. Otak kita tuh nggak suka sama sesuatu hal yang memaksa gitu. Otak kita nggak suka dipaksa. Otak kita sukanya memilih. Jadi misalnya gini, hari ini aku memilih menyapu dibanding membereskan kasur. Hari ini saya memilih memasak dibanding mengepel lantai. Hari ini saya memilih mengerjakan tesis dibanding mengerjakan bikin konten gitu. Jadi memilih, yang penting kalian ada produktivitas gitu. Kemudian self talk yang kedua adalah dengan menuliskan misalnya hari Rabu tanggal sekian, jam sekian, di jam sekian, di mana, misalnya di rumah saya akan berolahraga angkat beban. Misalnya hari Rabu tanggal misalnya 7 Juni 2026 pukul 10 pagi saya akan berolahraga angkat beban di rumah. Itu ditulis di kertas. Nah itu biar apa? Biar komitmen gitu. Itu latih self talk. Yang ketiga adalah bundling temptation. Ini yang paling saya suka. Bundling temptation adalah dimana kamu itu membundling atau menyatukan, membandel gitu ya, satu kesenangan dengan satu kewajiban gitu. Jadi yang kewajiban dan hak itu dikerjakan berbarengan. Misalnya, atau berurutan gitu. Misalnya kalau saya itu misalnya setelah mengerjakan satu halaman tesis, saya akan menonton satu episode Netflix. Ingat, bagian kesenangannya jangan terlalu banyak karena nanti akan menghabiskan waktu, karena kita punya deadline juga kan dalam hidup. Jadi pastikan kalian secukupnya aja gitu. Jadi kalian perkirakan sendiri kesenangannya berapa lama, lalu kalian kerjakan berulang. Jadi misalnya setelah satu halaman saya mengetik tesis, saya akan menonton satu episode drakor. Setelah nonton satu episode drakor, saya akan mengerjakan satu halaman lagi tesis. Begitu terus sampai akhirnya lama-kelamaan kalian tanpa terasa sudah mengerjakan 2 jam, 1 jam, seperti itu. Itu namanya bundling temptation. Ini yang paling saya suka. Kemudian adalah terapkan paradoks Stockdale. Paradoks Stockdale ini berdasarkan dari cerita Stockdale. Stockdale ini adalah seorang tawanan perang Vietnam. Jadi dia pasukan Amerika, dia prajurit Amerika. Dia tuh ditawan di penjara di Vietnam. Kemudian dia tuh menerapkan stoikisme, buku Epictetus itu dia bawa terus gitu. Terus langsung dia terapkan untuk bertahan hidup di dalam penjara Vietnam itu. Terus ketika dia diwawancara, dia ditanya siapakah orang yang pertama kali meninggal dalam ruang tahanan tersebut, dalam penjara tersebut gitu. Oh, orang optimis yang paling pertama meninggal, karena dia punya optimisme tapi nggak punya realitas, nggak punya penerimaan diri terhadap realitas brutal gitu. Jadi misalnya gini, dia orang optimis tuh kayak gini, misalnya oh Natal nanti kita akan keluar, terus ternyata Natal lewat, mereka kecewa. Terus oh nanti Paskah kita bakalan keluar, udah ditunggu-tunggu, ternyata
pas-paskah belum keluar juga, akhirnya dia mati karena kekecewaan gitu. Dia nggak mengurus dirinya sendiri, dia nggak berusaha mengendalikan apa yang tidak bisa dia kendalikan. Rumusnya stoik kan sebenarnya mudah ya, intinya belajar untuk mengendalikan apa yang bisa dikendalikan dan belajar untuk bodoh amat sama apa yang tidak bisa dikendalikan. Intinya stoikisme kan seperti itu ya. Nah, itu juga penerapan paradoks Stockdale seperti itu. Jadi intinya paradoks Stockdale itu adalah kita boleh optimis tapi harus tetap melakukan penerimaan diri terhadap realitas brutal. Misalnya kalian boleh nih optimis. Optimis deh, paling nanti 2 hari dikerjain juga kelar. Misalnya ada tugas gitu, take home test gitu. Paling 2 hari juga kelar. Tapi kalian punya realitas brutal, ini kira-kira dikerjain berapa nih? Padahal manusia itu adalah peramal yang buruk. Manusia itu belum tentu bisa meramalkan secara pasti memprediksi berapa lama pekerjaan untuk mengerjakan take home test tersebut gitu. Nah, makanya ada realitas brutal kan yang harus dihadapi kan, bahwa take home test ini sulit gitu. Jadi tetap optimis tapi tetap harus bisa melakukan penerimaan diri untuk melakukan realitas brutal tersebut gitu. Jadi dikerjain sewajarnya, jangan mepet-mepet gitu. Itu namanya paradoks Stock. Jadi realistis gitu lah intinya. Yang kelima adalah mulai aja dulu. Jadi kayak misalnya kalian biasa orang yang perfeksionis itu bingung karena dia pengennya sempurna, pengennya semuanya bagus, semuanya langsung baik gitu. Padahal nggak bisa kayak gitu kan, tadi udah saya jelaskan di depan ya. Nah, mulai aja dulu itu jadi kayak misalnya kalian mulai aja dulu, yang kecil-kecil aja dulu. Kalau misalnya kalian aturan 2 menit terlalu lama gitu, kalian boleh mulai dengan 30 detik. Contohnya saya buat video ini saya buat dulu dengan 30 detik pertama, saya matikan dulu, saya napas dulu, saya minum dulu, terus mulai lagi 30 detik berikutnya. Itu saya potong-potong sebenarnya videonya gitu. Kemudian yang terakhir adalah chunking. Chunking itu adalah memotong-motong. Jadi misalnya gini, konon katanya ada orang makan pesawat dengan cara dipotong-potong. Ada pesawat bisa dimakan sama dia. Misalnya kita mau makan sapi 1 ekor gitu, cukup nggak maksudnya untuk dalam waktu makan 1 ekor kan nggak mungkin bleng gitu. Emang kita ular bukan kan? Kalau ular kan makannya emang begitu ya, cuman kalau kita kan bukan. Jadi caranya gimana ya, dipotong-potong sapinya. Nah, itu namanya chunking. Contoh, kita punya pekerjaan, ngerjain tesis atau ngerjain skripsi atau ngerjain pekerjaan misalnya bikin kas keuangan rumah tangga gitu. Kalian nggak mungkin kan ngerjainnya langsung selama 1 bulan bagus gitu, nggak mungkin. Pasti kalian ngerjain hari per hari, setiap hari dikerjain 30 menit tapi rutin gitu, tapi konsisten. Orang-orang yang berhasil di dunia konten kreator juga kayak gitu, mereka intinya konsisten. Orang-orang youtuber kayak Atta Halilintar, Raffi Ahmad, kemudian Raditya Dika, itu mulainya dari 7 tahun, 5 tahun yang lalu gitu, mereka mulai youtubernya gitu, nge-youtube-nya konsisten, dan mereka konsisten selalu ngasih kita video gitu, konsisten setiap harinya gitu, seperti itu. Untuk temukan keberanian, solusi nomor 3 ini adalah solusi untuk amigdala hijack. Amigdala hijack tadi kan udah kita jelasin ya, bahwa itu tentang dimana amigdala kita menghijack lingkungan supaya menciptakan ancaman yang palsu. Nah, caranya gimana? Jadi kita nggak berani memulai kan karena merasa ada ancaman kan. Caranya adalah yang pertama, kenali ketakutan kita. Kenali ketakutan kita tuh caranya dengan apa? Pertama adalah melabeli emosi. Jadi misalnya ada 2 kelompok. Satu kelompok ini berasal dari orang-orang yang arachnofobia. Arachnofobia adalah orang-orang yang takut dengan laba-laba. Nah, orang-orang arachnofobia ini dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok tidak diberi instruksi apapun, satu kelompok disuruh mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketakutan mereka. Misalnya melabeli emosi mereka gitu. Misalnya, wah saya takut, laba-labanya besar sekali, laba-labanya berbulu.
wah saya takut laba-labanya sepertinya akan menggigit, wah saya takut laba-labanya sepertinya akan mengejar saya gitu. Kayak gitu, itu namanya melabeli emosi. Jadi kayak kamu tuh memvalidasi emosi kamu sendiri gitu. Kamu labelin, kamu takut, kamu marah, kamu sedih, kamu senang, kamu happy, kamu gelisah, kamu jijik, dan segala macam emosi-emosi itu kan ada banyak ya. Itu melabeli emosi. Lah, kemudian hasil dari penelitian mahasiswa peneliti UCLA tersebut, ini yang peneliti UCLA ya. Peneliti UCLA terhadap kelompok arachnofobia yang dibagi dua tersebut. Kelompok yang pertama itu kesulitan untuk melakukan tugas. Jadi mereka setelah dilakukan penelitian tersebut, mereka disuruh melakukan tugas gitu. Yang kelompok pertama yang tidak diberi instruksi apapun, kekurangan konsentrasi, kekurangan fokus, dan tidak bisa mengerjakan tugas, dan kemudian mereka mengalami kayak seperti ketakutan gitu. Fobianya berlangsung selama berminggu-minggu gitu. Sementara yang kedua, fobianya justru malah berkurang. Dan mereka bisa melakukan tugas sehari-hari, aktivitas sehari-hari dengan baik gitu. Kalau misalnya bingung sama perasaan sendiri atau nggak tahu apa nama emosinya gimana, lakukan dengan Socratic Dialogue. Socratic Dialogue adalah di mana kamu berdialog dengan diri kamu sendiri, bertanya dengan bertanya. Misalnya kayak gini, apa yang kamu rasakan? Itu adalah pertanyaan pertama. Yang kedua, dari mana rasanya perasaan tersebut, dari mereka atau dari diri kamu sendiri gitu. Itu akan menjawab banyak hal sehingga kita bisa melabeli emosi kita sendiri. Yang kedua adalah kurangi ketakutan. Bagaimana cara mengurangi ketakutan? Yaitu dengan aturan 10-10-10. Jadi misalnya gini, apakah aturan 10-10 itu adalah apakah 10 menit kemudian akan berdampak terhadap hidup kamu dan pikiran kamu dan perasaan kamu? Apakah 10 minggu kemudian bakalan berdampak sama pemikiran kamu, sama perasaan kamu, sama hidup kamu? 10 tahun kemudian apakah masih berdampak juga? Itu misalnya kayak gini, kalian dapat nilai 40 di ujian di 50 lah, 50 di ujian nasional gitu. Ujian nasional SMA, SMP atau SD lah. Dapat pasti 10 menit kemudian kalian masih kecewa kan? Masih sedih gitu, masih merasa galau dan segala macam. Tapi apakah 10 minggu kemudian kalian masih merasa tersebut? Apakah akan mempengaruhi masa depan kalian? Kalian tentunya pasti mikir, udah bersenang-senang lagi kalian udah liburan, kalian udah happy, kalian udah gak kepikiran lagi tuh nilai 5 itu. Kemudian apakah 10 tahun kemudian bakalan masih kepikiran juga nilai 5 yang kalian dapat dari UN itu? Enggak. Nih contohnya saya nilai kimia saya 5,25 itu waktu UN SMA. Apakah 10 tahun kemudian di tahun 2018 saya masih kepikiran nilai UN 5 kimia itu? Enggak, saya nggak kepikiran sama sekali. Malah saya baru ingat bahwa saya pernah punya nilai UN 5 di kimia di waktu SMA. Saya malah baru tahu, malah baru ingat gitu. Seperti itu. Yang ketiga adalah atasi ketakutan. Atasi ketakutan ada 3 cara. Yang pertama efek spotlight. Efek spotlight yang pertama tentu kita tahu bahwa efek spotlight itu adalah orang tidak peduli terhadap kita apapun yang kita lakukan. Jadi misalnya mau kita jungkir balik ya, mau kita asal tetap dalam norma-norma yang berlaku ya, tetap dalam aturan-aturan berlaku dan tidak merugikan orang lain. Misalnya kita mau jalan nari-nari, mau apa, asal mungkin dipandang aneh, oke, ya mungkin beberapa menit, cuma 5 menit, mungkin dijudge mungkin 5 menit, cuma 5 menit. Tapi setelahnya orang gak peduli karena mereka udah punya masalah masing-masing. Mereka udah punya kehidupan masing-masing, mereka punya masalah yang harus mereka pikirin sendiri. Mereka gak punya waktu buat mikirin diri kita. Jadi lakukan aja apa yang kalian suka selama gak merugikan orang lain dan gak melanggar norma-norma yang ada. Kedua, efek Batman. Jadi ini ada penelitiannya di mana anak umur 6 sampai 8 tahun dikumpulkan. Kemudian ada 2 jenis anak dikelompokkan jadi 2 jenis anak. Yang pertama tidak diberi instruksi apapun, yang kedua diberi instruksi bahwa mereka adalah Batman atau yang suruh mereka bahwa menganggap diri mereka Batman atau Dora the Explorer. Kemudian mereka disuruh mengerjakan tugas. Ternyata anak-anak yang pertama yang tidak diberi instruksi apapun
itu kesulitan mengerjakan tugas gitu, kurang fokus dan merasa malas-malesan dan menunda dan kayak nggak pengen gitu ngerjain tugas itu. Kemudian yang kedua, yang ketika mereka diberi instruksi suruh jadi Batman atau Dora the Explorer, mereka justru mengerjakan tugas dengan nilai yang lebih baik dan lebih semangat dan lebih rajin gitu. Ternyata ada bedanya, ternyata itu namanya disebut dengan efek Batman. Jadi ketika seseorang kita menganggap diri kita superhero, kita akan dengan sendirinya bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih baik dan lebih rajin dan lebih bagus gitu loh intinya. Yang ketiga adalah alter ego. Jadi kalian tahu Sasha Fierce? Itu adalah alter ego dari Beyoncé Knowles. Jadi Beyoncé itu tahun 2008 itu mengeluarkan album berjudul Sasha Fierce. Jadi waktu ditanya di interview, katanya Sasha Fierce itu adalah alter egonya yang lebih dewasa, lebih sensual, lebih menarik dan lebih happy, pokoknya lebih positif lah intinya. Nah, jadi itu seperti alter egonya si Beyoncé Knowles. Jadi Beyoncé pakai alter ego Sasha Fierce tersebut kalau naik panggung atau lagi menyanyi gitu. Seperti itu. Nah, kemudian si Adele ini punya kesulitan yang sama. Dia tuh kalau naik panggung tuh suka deg-degan, gugup, ketakutan, cemas dan segala macam. Akhirnya dia melihat bahwa Beyoncé Knowles ini punya alter ego. Kemudian dia ciptakanlah alter egonya si Adele, namanya Sasha Carter. Sasha Carter nih gabungan dari Sasha Fierce dan June Carter. June Carter adalah penyanyi country legendaris ya. Nah, akhirnya dia gunakanlah itu alter egonya tersebut, Sasha Carter, kalau misalnya si Adele naik panggung. Itu kalian baru tahu kan? Nah, itu. Kemudian yang nomor 4, atur ritme motivasi. Ini adalah teknik solusi penundaan yang nomor 4, namanya atur ritme motivasi. Jujur deh sama aku, kalian pasti ngerasa ya bahwa motivasi kalian kadang naik turun kan. Nah, kalau aku menyiasatinya dengan ketika kita motivasinya lagi naik, kita langsung kerjain tuh sebanyak-banyaknya tugas, kita kerjain sebanyak-banyaknya tugas. Nah, ketika kondisi moodnya lagi turun, kita bisa santai gitu, bisa bengong-bengong, bisa segala macam kayak gitu. Yang kedua adalah cari pola supaya mood kita bagus ketika dibutuhkan. Jadi misalnya gini, kayak ini tadi nih barusan nih, sebenarnya aku tuh masih kurang oke lah kondisinya gitu, moodnya, terus termasuk perasaannya, jiwanya, kemudian pikirannya itu sebenarnya masih kurang oke untuk menjalani syuting sekarang gitu. Cuma aku siasati dengan apa? Dengan beli coklat. Aku makan coklat, aku minum air dingin. Terus karena aku ngerasa bahwa aku kalau ngomong panjang ngos-ngosan, akhirnya aku cut jadi beberapa tag, jadi beberapa video. Jadi nanti aku edit gitu. Jadi caranya seperti itu. Nah, kalian harus pinter-pinter nih cari cara supaya mood kalian bagus, dan ketika kalian harus mengerjakan sesuatu gitu, ketika kalian harus konsisten gitu. Nah, contohlah Haruki Murakami. Haruki Murakami itu dia itu bangun setiap hari jam 4 pagi. Itu kemudian dia 5-6 jam dia menulis, kemudian setelah itu dia berlari sepanjang 10 km. Itu dia lakukan puluhan tahun tanpa putus, tanpa bolong. Bayangkan konsistensinya tuh luar biasa sekali ya. Itu Haruki Murakami. Yang terakhir adalah belajar jangan bergantung sama motivasi. Gimana caranya? Ya kalian rapikanlah meja belajar kalian atau meja kerja kalian, atau rumah kalian bersihkan, kalian beresin gitu, supaya enak dipandang, enak dijadikan tempat kerja, enak dijadikan tempat belajar, supaya mood kalian selalu bagus. Jadi jangan bergantung sama motivasi, usahakan konsisten itu. Jadi memang sulit konsisten karena itu mendisiplinkan diri dan mendisiplinkan pikiran dan mendisiplinkan perasaan dan jiwa juga gitu. Nah, jadi itu aja saran dari aku. Kayaknya segitu dulu. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Dadah.